Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang pengenalan pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iputu Agus Wiradia Kusuma, NPM 167. Langsung saja. Pasar modal Indonesia, pengertian. Kebetulan dunia usaha terdapat permodalan setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana perdagangan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Perbedaan dengan pasar uang. Perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang adalah jangka waktunya. Dalam pasar uang diperdagangkan surat berharga berjangka waktu pendek, sedangkan dalam pasar modal diperdagangkan surat berharga berjangka waktu panjang. Tujuan dibentuknya pasar modal pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali birokrasinya pasar modal dengan tujuan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dan pembangunan yang semakin meningkat. Melalui pasar modal di dunia usaha akan dapat memperoleh sebagai atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Selain itu, pengaktifan ini juga dimaksud untuk meratakan hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan serta menyediakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Indra Yoga Inata, NPM 174. Fungsi ekonomi dari pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu investor dan insurer. Sebagai penjelasan, investor merupakan pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang akan menginvestasikan dananya, sedangkan issuer adalah pihak yang memerlukan dana, misalnya perusahaan. Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau tingkat keuntungan tertentu. Sedangkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu ketersedianya dana dari operasi perusahaan. Nah, dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian di Indonesia diharapkan menjadi meningkat. Sebab, pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga mereka dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar. Dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Imade Adi Dwi Saputra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan manfaat pasar modal. Yang pertama, peranan pasar modal dalam pembangunan. Dilihat dari kegiatan di pasar modal dapat mendukung pembiayaan usaha-usaha yang produktif baik untuk kepentingan individu, badan usaha maupun lembaga sehingga tercapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan tercapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Investasi di pasar modal akan efektif jika investor dapat menganalisa pasar dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi investor itu sendiri. Dari keuntungan investasi tersebut, negara memiliki hak untuk memungut pajak dan keuntungan lainnya yang menjadi sumber APBN. Lalu yang kedua, peranan pasar modal sebagai sarana pembiayaan. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan atau financial market di samping pasar uang atau money market yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha pada khususnya sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Dari sisi pemodal atau investor, pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 98 yang mengakibatkan begitu banyak perusahaan serta lembaga perbankan yang bertumbangan, pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang sangat signifikan bagi dunia usaha. Yang ketiga, peranan pasar modal sebagai sarana pemerataan. Secara makroekonomi, mempunyai banyak fungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan. Masyarakat dapat menikmati keuntungan dari perusahaan walaupun mereka
bukan pendiri atau pengelola, yaitu dengan membeli saham perusahaan tersebut. Sehingga keuntungan perusahaan dapat dinikmati masyarakat umum dengan pasar modal. Lalu ada manfaat pasar modal. Yang pertama, dapat menghimpun dana-dana yang berasal dari masyarakat untuk memperluas usaha dan membuka proyek-proyek baru. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, perusahaan yang menawarkan efek kepada masyarakat memiliki ketergantungan yang rendah pada bank. Yang kelima, dalam menggunakan dana masyarakat lebih luas. Yang keenam, bila dilaksanakan sesuai ketentuan dan didukung oleh semua pihak terkait, kemampuan manajemen pasar modal akan terus meningkat. Yang ketujuh, pemegang saham maupun obligasi sama-sama memperoleh keuntungan baik berupa dividen maupun bunga. Yang kedelapan, investor lebih mudah berpindah dari sebuah perusahaan ke perusahaan yang dividen atau bunganya lebih tinggi. Yang kesembilan, investor turut serta dalam kegiatan perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Dan yang terakhir, pasar modal turut serta meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inyoman Trisna Pandinata, NPM 338. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama itu ada suplai sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua ada demand akan sekuritas. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk digunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga ada kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk digunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Yang keempat ada masalah hukum dan peraturan pembeli sekuritas. Pada dasarnya mengenalkan diri pada informasi-informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Yang terakhir ada keberadaan lembaga mengatur dan mengawasi pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya aturkan para Santi. Om Santi Santi.